Pada video pembelajaran kali ini, kita masih akan membahas materi trigonometri, yaitu menentukan unsur-unsur sebuah segitiga sembarang. Nah, kalau yang sudah kita bahas kemarin, itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Yang kita gunakan yaitu perbandingan sindemi, kosami, dan tandesa. Tapi untuk segitiga sembarang, ini yang digunakannya adalah aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, sekarang mana A, B, dan C-nya? Nah, kita perhatikan dulu segitiga di samping ini. Misalkan terdapat segitiga sembarang A, B, C. Panjang rusuk A itu terletak di depan sudut A. Maka jika ini adalah A-nya, panjang rusuk A ada di sini. Nah, di depannya. Jadi ini adalah panjang rusuk A. Atau panjang rusuk A ini sama dengan panjang rusuk BC. Sekarang dengan cara yang sama, misalkan kita akan mencari panjang rusuk B. Kita lihat dulu sudut B-nya. Ini sudut B-nya. Maka panjang rusuk B ada di depannya, yaitu ada di panjang rusuk AC. Jadi B ini sama dengan panjang rusuk AC. Dan yang terakhir, untuk C pun sama. Panjang rusuk C ada di depan sudut C, ini sudut C-nya. Kita lihat, nah ini adalah panjang rusuk C. Jadi panjang rusuk C sama dengan panjang rusuk AB. Jadi kalau kalian paham konsepnya, ketika segitiganya diganti dengan KLM misalkan atau PQR, untuk mencari panjang rusuknya, tinggal kalian lihat dulu letak titik sudutnya. Nah, adapun penamaan sudut yang lain, kan kalau ini yang ditulis di rumusnya kan ada sin A, sin B, sin C. Nah, berarti itu kan ada di antara sudut A, sudut B, sudut C. Tapi penamaan itu juga bisa dituliskan dengan penamaan yang lain. Untuk sudut A, ini sama dengan sudut BAC atau sudut CAB. Artinya, sudut A ini diapit oleh B dan C. Maka untuk sudut B, ini juga bisa ditulis sudut ABC atau sudut CBA. Artinya adalah sudut B ini diapit oleh sudut A dan C. Dan yang terakhir pun sama. Sudut C ini sama dengan sudut ACB atau sudut BCA. Sama halnya dengan yang tadi, sudut C ini diapit oleh A dan B. Atau bisa kalian lihat di tengahnya, huruf yang di tengahnya. Nah, ini kan A, berarti itu adalah sudut A. Ini juga B, jadi ini sudut B. Begitupun untuk C. Jadi, kalian harus paham dulu konsep. Ketika kalian nanti menemukan segitiganya PQR, KLM, dan lain-lain, kalian bisa mencari letak sudut dan panjang rusuknya. Nah, kita kembali lagi ke aturan sinus dan kosinus. Kita tidak bisa sembarang menggunakan kedua aturan ini. Jadi, untuk menentukan kita menggunakan aturan yang mana, kalian lihat dulu apa yang diketahuinya. Untuk aturan sinus ini bisa digunakan jika yang diketahuinya satu rusuk dua sudut dan dua rusuk satu sudut. Atau untuk lebih mudahnya kalian bisa hafalkannya seperti ini, RSS dan RRS. Jadi R itu untuk rusuk, S itu untuk sudut. Ini ada RSS berarti satu rusuk dua sudut, dan RRS dua rusuk satu sudut. Untuk aturan kosinus ini bisa digunakan dua rusuk satu sudut apit, jadi sama ternyata kosinus dan sinus bisa digunakan jika diketahuinya dua rusuk satu sudut. Tapi yang membedakan di sini adalah untuk kosinus ini digunakan untuk yang sudutnya diapit. Maka untuk menghafalnya ditulisnya seperti ini, RSR. Beda ya, kalau yang sinus itu kan RRS. Letaknya tidak perlu diapit sudutnya. Tapi kalau yang kosinus itu wajib jika sudutnya diapit. Dan yang terakhir ini jika diketahuinya ketiga rusuk atau RRR.
Nah, untuk lebih paham, kita langsung lanjut ke contoh soal. Sudah disediakan beberapa contoh soal di sini. Yang akan kita lihat adalah apakah soal tersebut menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Kita coba dari yang nomor 1. Nah, tentukan panjang X pada gambar berikut. Menentukan panjang X, X-nya ada di sini. Sekarang kita lihat dulu apa yang diketahui di gambar tersebut. Ada satu rusuk dan ada dua sudut. Jika diketahui dua sudut satu rusuk, itu menggunakan aturan apa? Jawabannya adalah aturan sin. Benar. Jadi kita akan gunakan perbandingan untuk aturan sinus. Tapi mana ini tidak ada titik sudutnya? Tidak masalah. Kita tinggal lihat sudut dan yang di hadapannya. Kita lihat, untuk yang 30 derajat ini berhadapan dengan panjang rusuk yang ini ya, 20 cm. Sedangkan untuk yang 135 derajat ini berhadapan dengan X. Maka perbandingannya bisa kalian tulis seperti ini. Sin 30 derajat per yang di hadapannya tadi 20 cm sama dengan sin 135 derajat per X. Ini gimana kalau dibalik? Kalau tadi kan A per sin A, tidak masalah. Jadi kalian juga bisa menulis seperti ini atau boleh yang panjang rusuknya yang di atas. Jadi tidak masalah. Nah, boleh kalian tulis seperti ini. Bebas sih sebenarnya. Jadi kan nanti akan dikali silang. Jadi penulisannya mau sudutnya yang di atas atau rusuknya yang di atas pun itu tidak mempengaruhi hasil. Sekarang kita coba saja menyelesaikannya dengan perbandingan yang kedua ini. Nah, ini ada nilai dari sin 135. Kan ini di kuadran 2, kita cari terlebih dahulu. Sin 135 derajat. Untuk kuadran 2, nilai sinus itu bernilai positif. Jadi kita gunakan positif sin. Kuadran 2 itu menggunakan 180 derajat dikurangi theta. Nah, tetanya kita cari. Positif sin 180 derajat dikurangi berapa agar hasilnya 135. Maka tetanya adalah 45 derajat. Jadi sin 135 derajat ini sama dengan sin 45 derajat. Yang nilainya adalah setengah akar 2. Nah, tinggal kita lanjutkan sekarang. Jadi perbandingannya ini 20 per sin 30 itu nilainya adalah 1/2. Sama dengan X yang akan dicarinya per sin 135 setengah akar 2. Nah, tinggal dikali silangkan. Jadi 20 kali setengah akar 2, X dikalikan setengah. Kita buat yang variabel ada di sebelah kiri aja, biar nanti tidak dipindah-pindahkan lagi oleh kalian. Kita kalikan, X dikalikan setengah, jadi setengah X sama dengan 20 kali setengah akar 2, 20 kali setengah 10, jadi 10 akar 2. Maka untuk mencari X-nya ini tinggal dipindah ruaskan lagi setengahnya. Maka 10 akar 2 per 1/2. Masih ingat? Jika kita akan membagi dengan yang ada pecahan lagi, caranya adalah dikalikan dengan penyebutnya. Jadi 10 ini kalikan dengan 2. 10 akar 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 20 akar 2 per 1. Jadi kalau per 1 tidak perlu ditulis. Maka nilai X-nya ini adalah 20 akar 2 cm. Nah, nilai X ini adalah 20 akar 2 cm. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 ini soalnya pada segitiga ABC diketahui sudut C yaitu 45 derajat
B-nya 4 akar 2 cm dan C-nya 8 cm. Tentukan nilai sin B, cos B, dan tan B. Misalkan kita buat aja segitiga sembarang. Nah, kita tulis misalkan ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Kita tulis apa yang sudah diketahuinya tadi. Sudut C-nya 45 derajat, berarti ini ya, 45 derajat. Kemudian B, 4 akar 2. Ada di mana? Panjang sisi B di depan titik B, berarti di AC. Ini 4 akar 2. Dan C-nya adalah 8. Ini 8 cm. Perhatikan, apakah ini menggunakan aturan sinus atau kosinus? Yang diketahuinya 2 rusuk 1 sudut. Nah, untuk membandingkan, kalian lihat aja di gambarnya. Apakah sudutnya diapit oleh rusuk tersebut atau tidak? Jika kita perhatikan gambarnya, ini sudutnya tidak diapit ya. Kalau yang diapit berarti sudut A, sedangkan yang diketahui ini sudut C. Maka kita gunakan aturan sin. Jelas. Kita tulis lagi. Untuk perbandingannya, kita lihat yang berhadapannya. Maka sudut 45 derajat ini berhadapannya dengan yang 8. Dan yang 4 ini berhadapannya dengan sudut B. Kita tuliskan perbandingannya. 8 per sin 45 derajat sama dengan 4 akar 2 per sin B. Nah, kita akan mencari sin B-nya. Untuk sin 45 derajat ini nilainya adalah setengah akar 2. Kita tulis lagi. 8 per setengah akar 2 sama dengan 4 akar 2 per sin B. Kemudian dikali silang. Yang tidak diketahuinya kita tulis di ruas kiri. Jadi kita kalikan dulu 8 dengan sin B. 8 kali sin B jadinya 8 sin B sama dengan setengah akar 2 dikalikan 4 akar 2. Kita tulis dulu saja setengah akar 2 dikalikan 4 akar 2. Maka hasilnya jadi 8 sin B sama dengan setengah kali 4, 2. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 nilainya 2. Jadi sin B sama dengan 2 kali 2, 4. 8-nya kita pindahkan. Nah, jadi 4 per 8. 4 per 8 kalau disederhanakan ini sama dengan 1 per 2. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa sin B-nya? Berapa sin B-nya? Berapa sudut B-nya jika sin B-nya adalah setengah? Nah, caranya kita lihat, ingat-ingat lagi, sin berapa yang nilainya adalah setengah? Maka jawabannya adalah sudut B-nya 30 derajat. Nah, kita sudah dapatkan sudut B-nya adalah 30 derajat. Karena nilai dari sin 30 derajat adalah 1 per 2. Yang ditanyakan di sini, tentukan nilai sin B, cos B, dan tan B. Berarti kita sudah dapatkan 1 ya, sin B-nya 1 per 2. Untuk mencari cos B, tinggal kita lihat aja. B-nya kan 30 derajat. Jadi cos 30 derajat sama dengan berapa? Setengah akar 3. Sama halnya untuk tangan. Jadi tan B itu kita tinggal cari nilai dari tan 30 derajat. Tan 30 derajat nilainya adalah 1 per 3 akar 3. Jadi sudah jelas ya jawabannya. Untuk sin B-nya 1 per 2, cos B-nya setengah akar 3, tan B-nya 1 per 3 akar 3. Jika kalian masih merasa belum paham, silahkan diulangi lagi videonya.